Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Leluhur Cao, anak-anak, dan janda muda, bajingan, pikir Lin Bai. Setelah memikirkan itu, tatapan Lin Bai menjadi semakin tajam dan mengerikan. Bagus sekali, kalian telah bergabung dengan Yimo, ucap Lin Bai. Setelah mengatakan itu, Lin Bai segera keluar dari pohon dengan wujud kucing kecilnya. Kalian sangat bagus, sungguh berani sekali kalian bersekongkol dengan Yimo, ucap Lin Bai. Orang-orang itu yang melihat kucing bisa terbang, itu membuat mereka merasa aneh. Tapi hanya beberapa saat kemudian, mereka sadar dan menjawab. Kucing kecil, siapa kamu, berani sekali berbicara kasar dengan kami? Ucap orang yang ada di depan. Kalian tidak perlu mengetahui siapa aku, karena kalian akan mati di sini, jawab Lin Bai yang dari tadi sudah marah. Akhirnya dia segera berubah bentuk menjadi lebih besar, dan jauh lebih besar lagi dari wujud kucingnya. Sayap di belakang punggungnya membentang, lalu aura membunuh yang luar biasa keluar dari tubuhnya dan langsung membuat mereka ketakutan. Lari, teriak salah satu orang berpakaian hitam itu. Tidak ada dari kalian yang bisa lari, ucap Lin Bai sambil melesat dengan cepat. Mengaum, wush, Space Claw, ucap Lin Bai. Beberapa serangan dari cakarnya tiba-tiba saja menghilang, dan kemudian muncul di atas kepala mereka masing-masing. Dan tiba-tiba saja, duar, tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan aura mereka langsung menghilang. Membunuh manusia yang darahnya telah terkontaminasi dan berubah menjadi Yimo, itu tidak sesulit membunuh orang yang berdarah murni dari 8 keluarga Yimo. Karena darah yang diberikan kepada mereka, itu hanyalah darah Yimo biasa. Mengaum, teriakan Lin Bai terdengar di seluruh hutan, lalu dia mentransmisikan suaranya ke seluruh binatang iblis yang berada di hutan gelap. Bantailah orang-orang yang berasal dari keluarga Cao, dan jangan biarkan mereka semua hidup, ucap Lin Bai. Mendengar perintah dari Lin Bai, setiap binatang iblis yang telah patuh kepada Lin Bai, mereka semua langsung bergegas bersama-sama untuk memburu keluarga Cao. Pada hari itu juga, terjadilah pergerakan binatang iblis secara besar-besaran. Melihat kejadian itu, seluruh hutan gelap menjadi tidak kondusif. Tetapi yang lebih anehnya lagi adalah, para binatang iblis itu hanya menyerang orang yang berasal dari keluarga Cao. Bajingan, apa yang sebenarnya terjadi? Hampir seluruh pasukan kita dibunuh oleh binatang iblis di hutan gelap. Tanya leluhur Cao dengan sangat marah sambil melemparkan gelas kopinya, gumprang. Leluhur, kami juga tidak tahu kenapa para binatang iblis itu tiba-tiba saja menyerang kami, dan kami juga tidak tahu kenapa para binatang itu tiba-tiba saja membentuk kelompok untuk memburu kami, jawab anak buahnya yang menyaksikan pembantaian tersebut. Sial, perintahkan yang lain untuk mundur, dan jangan memasuki hutan gelap dulu, itu pasti disebabkan oleh Raja Binatang yang ada di sana, dan pastikan semua orang keluar dengan selamat. Kita akan menunggu 1 atau 2 bulan lagi untuk menjalankan rencana kita, ucap leluhur Cao. Baiklah leluhur, jawab bawahannya ini, lalu pergi dari aula itu. Sial, akibat dari kematian itu, setidaknya aku harus menunggu beberapa bulan lagi, teriak leluhur Cao dengan kesal. Kultivasi leluhur Cao saat ini sudah mencapai setengah langkah ke tahap alam ilahi, dan hanya tinggal mengambil setengah langkah lagi, dia akan menerobos ke tingkat ilahi. Dengan semua itu, aku bisa naik ke tahap alam ilahi, ucap leluhur Cao sambil menghilang dari aula itu. Di kedai di kota lain, di pinggiran hutan gelap. Memang benar, menyantap makanan dengan cara seperti ini sungguh terasa nikmat, ucap seorang pemuda. Sepertinya kesengsaraan petirnya sudah selesai. Hei, apakah adikku sudah naik ke tahap alam abadi bumi, gumam pemuda itu, dan ada sedikit senyuman di wajah pemuda itu. Tuan, ini pesananmu, ucap seorang pelayan yang mengantar makanan kepada pemuda itu. Oh, baiklah, terima kasih ya, ambillah, balas pemuda itu sambil memberikan bayaran pesanannya kepada pelayan perempuan itu. Tuan,
Ini terlalu banyak, ucap si pelayan itu dengan kaget, karena melihat pemuda itu membayar dengan 5 batu suci. Harga dari makanan yang dia pesan, sebenarnya hanya seharga 3 batu suci saja. Oh, tidak masalah, sisanya ambil saja untukmu, ucap pemuda itu. Wah, terima kasih tuan, balas si pelayan. Mendengar perkataan pemuda itu, ini membuat pelayan itu terlihat senang. Dia hanyalah seorang manusia biasa, dan dia harus bertahan hidup dengan cara menjadi pelayan di toko makanan ini. Oh iya, kalau boleh tahu, di manakah aku bisa menemukan tempat yang banyak wanita cantik di sekitar kota ini? Tanya pemuda itu. Mendengar pertanyaan dari pemuda itu, pelayan ini segera menjawab. Ada sebuah paviliun di kota ini yang bernama Paviliun Bunga, telah dikatakan bahwa, paviliun ini banyak memiliki wanita-wanita yang cantik, dan kalau aku tidak salah, paviliun ini juga ada di seluruh benua, jawab pelayan itu. Oh, di sini juga ada paviliun bunga ya, baiklah kalau begitu, aku akan ke sana untuk bermain sebentar, terima kasih, kamu boleh pergi, ucap pemuda itu sambil tersenyum. Baiklah tuan, balas pelayan itu sambil pergi meninggalkan pemuda itu yang melanjutkan makanannya. Beberapa saat setelah selesai makan, pemuda itu berdiri dan merentangkan badannya. Adik, kamu harus menungguku sebentar, karena kakakmu harus melakukan sebuah pekerjaan yang sangat penting, kakakmu harus melihat keindahan, dan kemudian melakukan pijit ples-ples, hahaha, ucap pemuda itu sambil berjalan keluar dari toko itu. Paviliun bunga, aku datang, sungguh sayang sekali, adikku masih belum cukup umur, karena jika tidak, aku pasti akan mengajaknya ke sini, gumam pemuda itu. Lalu dia pergi menuju paviliun bunga. Hachiu, Lintian yang berada di dalam goa itu, tiba-tiba saja bersin. Kenapa aku merasa seperti ada yang sedang menyebutkan hal buruk kepadaku? Gumam Lintian di hatinya. Sudahlah, sebaiknya aku harus menyelesaikan beberapa pil, dan kemudian melanjutkan belajar arai. Karena jika kekuatanku tidak meningkat saat kembali ke sekte, leluhur yang lain pasti akan memarahiku, gumam Lintian. Lalu Lintian melanjutkan hal yang dia lakukan, dan kemudian dia mulai membuat kembali pil yang ingin dia buat. Dan bahkan, dia juga beberapa kali mencoba untuk membuat beberapa pil hasil ciptaannya sendiri. Sedangkan di hutan, ada sebuah tempat duduk batu di sana, dan ada seekor kucing yang sedang duduk dengan manisnya. Di bawahnya, itu ada banyak binatang iblis yang membungkuk ke arah kucing itu, dan sepertinya mereka tidak ada yang berani kepada si kucing itu. Sepertinya mereka telah mundur, kerja bagus semuanya, ucap Lin Bai. Binatang-binatang itu hanya mengangguk sebagai balasan dari perkataan si kucing ini. Mendengar itu, para binatang hanya mengangguk dan mengeluarkan hal yang mereka dapatkan dari manusia-manusia yang mereka bunuh sebelumnya. Jadi bagaimana? Apakah kalian berhasil menemukan beberapa hal yang menarik? Tanya Lin Bai. Melihat banyaknya cincin penyimpanan yang di depannya, itu membuat Lin Bai merasa senang. Bagus, pekerjaan yang sangat bagus, hahaha. Kalian harus ingat, lakukanlah penelusuran di seluruh hutan, jika ada yang merasakan aura orang-orang yang seperti itu, bantai saja, ucap Lin Bai. Mengaum. Para binatang mengaum secara serentak sambil mengangguk mengerti. Baiklah, mari kita mulai membagikan semuanya, ucap Lin Bai sambil mengeluarkan isi yang ada di cincin tersebut. Setelah seluruh isi dari cincin itu dikeluarkan, ternyata ada banyak harta berharga, itu ada beberapa buah-buahan, peralatan, dan senjata yang keluar dari sana. Semua barang itu berdiri di depan binatang iblis. Melihat harta di depan mereka, itu membuat para binatang iblis ini mengeluarkan air liurnya. Ambil apa yang kalian suka, ucap Lin Bai dengan murah hati. Mendengar itu, para binatang iblis ini merasa senang, dan mulai berbaris mengambil sesuatu yang menurut mereka berguna untuk diri mereka sendiri. Setelah semua mendapatkan apa yang diinginkan, mereka merasa senang dan berterima kasih kepada kucing itu. Kalian tenang saja, karena kalian adalah anak buahku, maka kalian akan mendapatkan yang lebih dari ini. Ucap Lin Bai. Mengaum. Semua binatang itu mengangguk senang,
dan mereka juga berjanji akan setia kepada kucing itu. Hahaha, pergilah, lakukan apa yang kuperintahkan sebelumnya, sepertinya kakak masih melakukan pelatihan, dan mungkin butuh beberapa bulan lagi untuk keluar, gumam Lin Bai. Mengaum. Mereka segera pergi, dan kemudian melakukan yang diperintahkan oleh kucing itu kepada mereka. Hehehe, sepertinya aku masih bisa bersenang-senang sedikit lebih lama, gumam Lin Bai. Sejak Lin Tian mengasingkan diri, dia pergi menjelajahi hutan gelap sendirian, dan mengumpulkan pasukan yang cukup kuat di hutan ini. Semoga kakak bisa menyelesaikannya dengan cepat, karena jika tidak, aku tidak bisa memberitahukan semua yang terjadi di kota apung kepada kakak, gumam Lin Bai. Sebaiknya aku menyelidiki dulu tentang apa yang terjadi di kota apung, ucap Lin Bai, kemudian Lin Bai memutuskan untuk pergi ke kota apung dengan wujud kucingnya. Lalu dia pergi dari dalam hutan, dan kemudian muncul di dalam kota apung. Dia pertama-tama berjalan seperti kucing yang biasa ada di kota, dan kemudian mendengarkan pembicaraan para pejalan kaki yang ada di sana. Memang benar, dia telah mendengarkan bahwa keluarga Cao sudah mulai memberontak dan bahkan sudah melakukan penyerangan terhadap seluruh keluarga yang ada di kota. Sementara itu, keluarga lain telah bergabung untuk melawan keluarga Cao, tetapi dengan anehnya, mereka tiba-tiba saja memiliki banyak ahli yang kuat, leluhur mereka pun sudah mencapai setengah langkah ke alam ilahi secara tiba-tiba. Serta banyak juga tetua keluarga yang mencapai alam langit, dan para pemudanya mencapai alam bumi. Dengan kejadian itu, ini menyebabkan aliansi wali kota menjadi agak kewalahan. Ada kabar juga tentang menghilangnya anak-anak kecil dan janda muda yang ada di kota. Di kota lain pun juga terjadi hal yang sama, dan mereka yang diculik adalah anak-anak di bawah umur 10 tahun, sedangkan untuk janda muda yang diculik, itu haruslah masih hangat. Akibatnya, banyak orang-orang biasa yang memiliki anak dan janda muda merasa ketakutan, dan bahkan, ada yang tidak berani keluar dari rumah mereka, sejak terjadinya banyak penculikan yang ada di kota. Sekarang kota sedang kacau, tetapi yang anehnya adalah, kedua kubu telah berhenti berperang untuk sementara, jadi, kota menjadi cukup tenang baru-baru ini. Tapi di balik ketenangan ini, akan ada badai besar yang akan terjadi. Lin Bai yang mendengarkan semua itu, dia segera mengerutkan keningnya, jika tebakannya benar, maka penculikan itu dilakukan oleh keluarga Cao untuk persembahan. Mungkin tidak akan lama lagi keluarga Cao akan menjadi gila, dan kemudian membunuh secara membabi buta. Karena dia tahu bahwa, seseorang yang hanya meminum darah dari Yimo biasa, itu akan menjadi mesin pembunuh yang tidak memiliki akal, dan hanya menuruti perintah orang di atas mereka. Sial, sepertinya kota apung akan mengalami pertempuran hebat, jika kakak berada di sini, kakak pasti bisa menyelesaikannya, pikir Lin Bai sambil merasa kesal. Dia juga tahu kalau dirinya sendiri bisa menyelesaikan semua itu, tapi itu tidak baik baginya untuk memperlihatkan wujud aslinya, karena jika dia mengungkapkan wujud aslinya, itu hanya akan mengundang para ahli lain untuk berpikir bahwa, binatang iblis memulai perang dengan manusia. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu Lin Tian keluar dari pengasingannya. Aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh wali kota itu, pikir Lin Bai. Dia kemudian berjalan melewati atap rumah yang ada di sana, dan menuju rumah wali kota yang sekarang menjadi markas bagi keluarga di kota apung. Tuan, apakah sudah ada kabar dari kekaisaran? Tanya salah satu orang tua yang ada di sana. Belum, itu butuh waktu sekitar 2 minggu dari sini, dan kita baru mengirimnya 10 hari yang lalu. Jadi, itu mungkin membutuhkan waktu beberapa hari lagi agar berita itu sampai di sana, jawab Bapak Wali Kota Wutong. Aku harap, kita memiliki waktu untuk bertahan, ucap Du Yun. Benar sekali, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini, ucap kepala keluarga yang lain. Baiklah, sepertinya saat ini sudah tidak ada pergerakan, jadi kita harus mempersiapkan pasukan kita untuk bersiaga, ucap Bapak Wali Kota. Baiklah Wali Kota, mereka mengangguk secara serentak, dan kemudian pergi keluar dari aula itu. Ini adalah pertemuan mereka setelah berperang dengan keluarga Cao sebelumnya.
Karena ada waktu, mereka berkumpul dan membahas strategi untuk menghadapi keluarga Cao. Itu juga karena, keluarga Cao mengalami musibah dengan kehancuran beberapa ahlinya ketika berada di hutan gelap. Dan itu menyebabkan keluarga Cao mundur untuk sementara. Lin Bai yang mendengar seluruh pembicaraan itu, dia diam-diam hanya mengangguk. Setidaknya, mereka telah mundur untuk sementara, tetapi mungkin saja, itu tidak akan bertahan lama, mungkin saja yang paling lama adalah 1 bulan, dan setelah 1 bulan kemudian, mereka akan menyerang lagi, ucap Lin Bai. Kemudian di saat dia akan pergi, tiba-tiba saja dia mencium aroma yang sangat memikat baginya. Ini ikan murni, hahaha, sebaiknya aku makan dulu sebelum pergi dari sini, ucap Lin Bai sambil berjalan masuk menuju sebuah kolam di belakang istana wali kota. Seekor harimau yang berpura-pura seperti kucing, itulah si Lin Bai. Lalu setelah sampai di kolam, Lin Bai melihat seorang wanita muda cantik yang sedang duduk di meja halaman itu. Lin Bai melihat ada sebuah kolam, dan di kolam tersebut banyak ikannya. Wah, sepertinya mengambil beberapa ikan saja tidak akan menjadi masalah, tetapi ada orang lain di sini, pikir Lin Bai. Saatnya wujud kucing manis beraksi, ucap Lin Bai. Setelah mengatakan itu, dia segera menjalankan rencananya. Meong. Lin Bai melompat turun dari genteng, dan datang di bawah kaki wanita itu sambil menggosok-gosokkan kepalanya. Dia sangat mirip seperti kucing biasa yang sedang meminta makan. Kok ada kucing? Ucap wanita itu. Wanita itu melihat seekor kucing yang ada di kakinya, dan itu membuatnya merasa heran. Lalu setelah menatap cukup lama, wanita ini tertarik dengan kucing itu. Meong, jika dilihat oleh wanita ini, kucing itu mengeluarkan wajah sedihnya. Kesinilah, ucap wanita itu, dia lalu mengangkat kucing itu dan meletakkan di lututnya. Apakah kamu lapar? Tanya wanita itu. Meong, kucing itu mengangguk dan menggosokkan kepalanya ke paha wanita itu. Baiklah, ucap si wanita. Dia kemudian menepuk tangannya, dan seorang pelayan datang di depannya. Prok prok prok. Nona, pelayan itu memberi hormat kepada wanita itu. Bawakan aku beberapa ikan, dan juga daging yang ada di dapur, ucap wanita itu. Baiklah Nona, jawab si pelayan. Lalu si pelayan pergi melaksanakan perintah wanita itu. Mendengar hal itu, Lin Bai merasa senang dan bahagia. Yeay, makanan gratis, sepertinya aku akan makan dulu, dan kemudian barulah mengambil ikan itu, pikir Lin Bai sambil menatap kolam ikan. Setelah beberapa saat, pelayan datang dengan makanan yang telah diperintahkan. Ketika melihat itu, Lin Bai menjadi sangat senang. Nih, makanlah, ucap wanita itu. Lalu Lin Bai menerkam dan memakan makanan yang ada di sana. Akibat terlalu lahap, Lin Bai lupa dengan tujuannya datang ke sini. Setelah beberapa hari, barulah dia sadar dan langsung pergi dari rumah wali kota itu. Dia sampai lupa dengan kenikmatan yang ada di sana. Gawat, aku kelupaan, ucap Lin Bai. Setelah itu, dia ingin mencuri ikan yang ada di kolam itu. Akibat kelakuannya, banyak ikan di kolam itu menghilang, walaupun ikan itu masih ada, tapi tidak sebanyak sebelumnya, karena mereka telah dimasukkan ke dalam cincin yang ada di leher Lin Bai. Kapan ya kakak menyelesaikan pelatihannya? Baiklah, aku akan kembali dan menunggu di hutan saja, pikir Lin Bai. Setelah semua situasinya sudah aman, Lin Bai pergi kembali ke hutan dan tidur di dekat goa di mana Lin Tian berada. Di halaman wali kota, melihat banyak ikan yang menghilang dari kolam, itu membuat wali kota merasa sedih. Dan di sana juga ada wanita yang memberi Lin Bai makan. Dasar kucing nakal, gumam bapak wali kota. Dia tahu kalau ada kucing yang tinggal di sini, dan juga makan di rumahnya beberapa hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kucing itu telah mencuri ikan yang berada di kolamnya. Maaf paman, ucap wanita itu. Tidak masalah, itu hanyalah ikan, balas bapak wali kota sambil memaksakan senyumnya. Bagaimana caranya kucing itu bisa mengambil ikan ini dengan jumlah yang begitu banyak, ucap bapak wali kota sambil berpikir. Aku juga bingung paman, jawab wanita itu. Kucing yang mengambil ikan di kolam dengan begitu banyak, itu membuat mereka berdua kebingungan.
Mereka berdua tidak akan menduganya bahwa kucing itu adalah seekor harimau. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.